Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita hamba-hambanya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Saya sebagai pemateri yang bernama Ummu Zahra dengan NIM 30300119061 akan menjelaskan terkait kaidah wujud al-mukhatabat yang merupakan bagian dari salah satu qawaid tafsir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait 4 materi. Materi apa yang akan diulas? Jadi, yang pertama adalah definisi wujud al-mukhatabat, kemudian yang kedua adalah mukhatib atau pembicara, yang ketiga adalah mukhatab atau mitra bicara, dan kemudian yang keempat adalah khitab atau isi pembicaraan. Yang pertama adalah kaidah wujud al-mukhatabat. Kaidah wujud al-mukhatabat. Khitabat adalah bentuk jamak dari khitab, yang dimana kata ini seakar dengan kata khutbah yang berarti penyampaian atau pidato, yang biasanya digunakan untuk penyampaian hal-hal yang bersifat penting kepada sasaran tertentu. Penyampaian tentang keinginan menikah dinamai khutbah, karena penyampaian tersebut dinilai sebagai sesuatu yang penting. Wahyu-wahyu Allah dalam Al-Quran yang disampaikan untuk umat manusia disebut dengan khitbah atau khitabat karena apapun dan bagaimanapun bentuk penyampaiannya, maka itu adalah hal yang penting. Setiap percakapan memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah mukhatib atau pembicara, kemudian mukhatab atau mitra bicara yang kepadanya ditujukan khitab, dan yang ketiga adalah khitab atau kandungan pembicaraan. Yang kedua adalah mukhatib atau pembicara. Jadi, dijelaskan tentang pembicaranya di sini. Ayat-ayat Al-Quran adalah kalamullah, yang dimana Allah adalah pembicaranya. Namun, harus digarisbawahi bahwa kalam siapapun termasuk kalam Allah dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ucapan si pengucap sekaligus pemiliknya. Kemudian yang kedua adalah ucapan si pengucap tetapi bukan dia pemiliknya. Ucapan si pengucap sekaligus pemiliknya tertuang yang dalam firman Allah yang ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam Quran Surat Taha ayat 12. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka bukalah alas kakimu, sesungguhnya engkau berada di lembah suci yang penuh berkah. Quran Surat Taha ayat 12. Di mana ucapan si pengucap atau penyampai dan sekaligus pemiliknya ini menjadi sebuah informasi di mana seperti perintah Allah untuk sholat yang merupakan pengajaran untuk diucapkan. Salah satu contohnya juga dapat kita lihat dalam Quran Surah Al-Fatihah yang dimana ini adalah firman Allah dan juga Allah jugalah sekaligus pemiliknya. Tetapi di sana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan kata-kata tertentu. Maka dari itu, jangan kita pahami bahwa di sini ada Tuhan yang disembah oleh Allah karena kalimat yang digunakannya yakni dalam ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi pada ayat ini adalah sebuah bentuk pengajaran kepada kita untuk kita ucapkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ucapan si pengucap tetapi bukan dia pemiliknya. Jadi bisa jadi ucapan si pengucap itu dia hanya sekedar sebagai penyampai tetapi bukan dia pemilik dari ucapan itu. Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an dalam Quran surah At-Takwir ayat 19 innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya di Al-Qur'an adalah ucapan rasul yang mulia. Jadi kata ucapan di sini adalah penyampaian yakni Jibril, malaikat Jibril yang menyampaikannya. Jadi malaikat Jibril ini adalah penyampainya, bukan pemilik dari ucapan itu. Kemudian ada juga dari sekian banyak ayat yang ada dalam Al-Quran tentang hal ini yang dimana penyampaian informasi tetapi bukan dia pemiliknya, yang tertuang dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 33 sampai 34.
yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan ucapan pembesar-pembesar kaum Hud yang mengingkari kerasulan nabi mereka. Di mana artinya adalah ini sambil menunjuk kepada Nabi Hud alaihissalam, tidak lain kecuali manusia seperti kamu, dia makan serupa dengan yang kamu makan dan minum serupa dengan yang kamu minum. Sungguh jika kamu patuh kepada manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ucapan dari pembesar-pembesar kaum Nabi Hud yang mengingkari kerasulan nabi mereka. Baiklah, yang ketiga adalah mukhatab atau mitra bicara. Di mana mitra bicara ini adalah bisa beragam. Maksudnya ayat yang ditujukan itu tidak hanya kepada satu orang saja, tetapi beraneka ragam yang ditujukannya. Misalnya ada ayat dalam Al-Quran yang menunjuk kepada semua manusia tanpa kecuali, ada ayat yang hanya menunjukkan kepada orang beriman saja, dan ada ayat yang ditujukan kepada suku, kepada Bani Adam, Bani Israel, seperti Ahlul Kitab dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita lihat selanjutnya. Baiklah, selanjutnya dalam konteks ini para pakar Al-Quran menemukan bahwa ada khitab Al-Quran. Yang pertama adalah redaksi bersifat umum dan yang dimaksud memang umum. Kemudian yang kedua adalah redaksi khusus dan yang dimaksud khusus itu saja. Yang ketiga, redaksinya umum tetapi kandungannya khusus. Dan yang keempat, redaksinya khusus tetapi kandungannya umum. Yang pertama, redaksi yang bersifat umum dan yang dimaksudnya memang umum. Dapat kita lihat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Yakni Allah yang menciptakan kamu, lalu memberi kamu rezeki, lalu mematikan kamu, lalu menghidupkan kamu kembali. Jadi, lawan bicara di sini ditujukan kepada manusia dan ditunjuk dengan bentuk redaksi yang bersifat umum yaitu kamu, dan yang dimaksudnya adalah umum juga yakni semua manusia. Kemudian yang kedua, yakni redaksi khusus dan yang dimaksud adalah yang khusus itu saja. Seperti Quran Surah Al-Maidah dalam firman Allah Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu. Jika engkau tidak melakukannya itu, maka engkau belum menyampaikan risalahnya. Jangan khawatir, Allah akan melindungimu dari gangguan manusia. Jadi, jelas bahwa ayat ini khusus ditujukan kepada Nabi SAW dan maksudnya juga khusus yakni untuk menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, yakni redaksi umum tetapi kandungannya khusus. Seperti dalam Quran Surah An-Nisa ayat 1, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Kalimat seluruh manusia bersifat umum, tetapi maksudnya khusus, karena anak-anak dan orang gila. Walau dari segi bahasa, termasuk dalam pengertian an-nas, yakni seluruh manusia. Namun, mereka tidak termasuk yang diperintah untuk bertakwa karena mereka dalam statusnya itu tidak dibebani tugas keagamaan. Jadi anak-anak dan orang gila itu bukan mukallaf. Kemudian yang keempat, redaksinya khusus tetapi kandungannya ditujukan untuk umum. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Talaq ayat 1, Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, jika kamu hendak menalak istri-istri kamu, maka talaklah mereka pada waktu mereka menghadapi iddah mereka dalam keadaan suci. Jadi perlu dicatat bahwa sebagaimana mukhatab tidak selalu harus hadir saat penyampaian khitab, maka khitab pun bisa juga tidak ditujukan kepada sasaran tertentu, sehingga mukhatabnya adalah siapa dan kapanpun yang dapat dicakupnya. Seperti dalam firman-Nya, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira.
Jika engkau, siapapun engkau, melihat ke sana yakni surga, engkau akan melihat kenikmatan dan kerajaan besar. Jadi, di sini kita tidak hadir pada saat menyampaikan khitab, dan juga bisa juga tidak ditujukan kepada sasaran tertentu. Kemudian, atau bisa juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam Quran surah Al-Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Sekiranya engkau, siapapun engkau dapat melihat ketika orang-orang kafir diwafatkan oleh para malaikat, mereka para malaikat itu memukul wajah dan belakang mereka. Niscaya engkau melihat sesuatu yang mengerikan. Maka karena itulah lahir ungkapan yang menyatakan bacalah Al-Quran seakan-akan dia diturunkan kepadamu. Dan ini juga yang menjadi penyebab dianjurkannya kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditemukan pada ayat-ayat tertentu. Dikisahkan bahwa Rasul SAW menegur sahabat-sahabat beliau karena tidak menjawab, sebagaimana jin menjawab pertanyaan Allah yang berulang-ulang kali dalam Quran surah Ar-Rahman, yakni fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka hendaknya ketika kita mendengar firman-Nya, jawaban dianjurkan adalah wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd. Tidak satu pun dari nikmat-nikmat-Mu wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Segala puji bagimu. Selanjutnya adalah yang keempat, yakni khitab atau isi atau kandungan pembicaraan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam khitabnya sekian banyak tuntunan dan informasi yang dibutuhkan oleh manusia guna kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Yang dibutuhkan tetapi tidak terjangkau oleh potensinya, Allah jelaskan dengan terperinci sepanjang kebutuhannya. Sedang yang dapat terjangkau tidak diperincinya, tetapi dijelaskan prinsip-prinsipnya untuk digunakan manusia meraih pengetahuan dan mengembangkannya. Adapun yang tidak terjangkau oleh potensinya, maka itu dinyatakannya bahwa hal tersebut berada di luar kemampuannya, seperti halnya soal ruh atau waktu kedatangan kiamat. Sikap Al-Quran tersebut demikian agar manusia tidak menghabiskan energinya untuk sesuatu yang tidak mungkin dapat diraihnya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kandungan khitabnya ada yang merupakan tujuan pokok kehadiran Al-Quran, yaitu ada 3, yaitu yang pertama adalah meluruskan dan memantapkan akidah yang benar. Yang kedua, tuntunan tentang cara berinteraksi tuntunan tentang cara berinteraksi antar manusia dengan Allah dalam segala aspek kehidupan, yakni biasa kita sebut dengan syariah. Kemudian yang ketiga adalah menghiasi kehidupan pribadi dengan budi pekerti yang luhur atau biasa kita sebut dengan akhlak. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam khitabnya Allah Subhanahu wa taala menggugah hati dan pikiran manusia melalui ajakan untuk memperhatikan manusia baik sebagai individu maupun kolektif, memperhatikan aneka fenomena alam dan menganjurkan untuk mempelajari sejarah serta menyampaikan berita gembira bagi yang taat dan ancaman bagi yang durhaka. Tahir bin Ashur di dalam bukunya Maqasidus Syariah merumuskan bahwa tujuan kehadiran Al-Quran terdiri atas 2 hal pokok. Yang pertama adalah tujuan utama dan yang kedua adalah tujuan dasar. Tujuan utama yaitu petunjuk kebaikan atau kesejahteraan individu, kolektif dan kondisi persada bumi. Kemudian yang kedua adalah tujuan dasar, yakni apa yang dicakup dalam tujuan utama. Yang pertama adalah tujuan utama. Tujuan utama ini terperinci menjadi 2 bagian. Yang pertama, kebaikan dan kesejahteraan individu bertumpu pada pendidikan dan penyucian jiwa. Sedang yang terpokok dalam bidang ini adalah lurusnya akidah atau kepercayaan yang merupakan sumber adab atau sopan santun dan pemikiran.
Kemudian yang kedua adalah kebaikan dan kesejahteraan kolektif lahir dari kebaikan dan kesejahteraan individu. Demikian itu disebut demikian karena setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat tidak dapat menjadi baik kecuali dengan baiknya anggotanya. Kemudian ditambah dengan sesuatu yang lain yaitu pengendalian kegiatan anggota masyarakat dalam interaksi mereka satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah tujuan dasar. Disebutkan tadi bahwa tujuan dasar ini mencakup apa yang ada di tujuan pokok atau tujuan utama sebelumnya. Jadi tujuan dasar ini terdiri atas 8 butir. Yang pertama, pelurusan akidah, yang dimana inilah faktor utama kesejahteraan manusia. Kemudian yang kedua adalah pembinaan akhlak. Yang ketiga adalah penetapan syariah atau hukum, baik yang bersifat khusus maupun umum. Yang keempat, pembinaan masyarakat yang mengantar kepada terabaikan keadaan mereka serta tegaknya disiplin atau peraturan. Yang kelima, kisah dan informasi menyangkut umat-umat yang lalu untuk diteladani yang baik dan dihindari yang buruk. Kemudian yang keenam, pendidikan yang sesuai dengan masa para mukhatab atau masyarakat yang mengantar mereka siap menerima tuntunan syariat dan penyebarluasannya. Kemudian yang ketujuh, yakni tuntunan, peringatan, dan berita gembira. Kemudian yang kedelapan adalah kemujizatan Al-Quran yang merupakan bukti kebenaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikianlah tujuan pokok kehadiran Al-Quran menurut Tahir bin Ashur. Kemudian dalam konteks khitab atau kandungan pembicaraan ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, yakni tidak semua persoalan disinggung Allah dalam kalamnya. Jadi memang sementara ulama, antara lain Imam Al-Ghazali, menyatakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Al-Quran, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dan yang dimana semua itu adalah pernyataan yang amat benar. Tetapi jangankan Allah, kita sebagai manusia pun tidak menyampaikan dalam kalam kita segala sesuatu yang kita ketahui. Kita tidak menyampaikan kecuali apa yang kita anggap wajar untuk disampaikan. Demikian pula Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita apa yang kita perlukan dalam soal agama, kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, dan yang mampu terjangkau oleh potensi kita, sambil memberi kita petunjuk umum untuk kita kembangkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 38, "Ma farratna fil kitabi min syai'in." Kami tidak alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Kalaupun kata Alkitab ini dipahami dalam arti Al-Quran, bukan Lauhul Mahfuz, tetapi tetap saja ia tidak menunjukkan bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kitab suci yang bertujuan untuk menjadi petunjuk dalam persoalan-persoalan keagamaan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan untuk menjelaskan segala sesuatu, apalagi secara terperinci, menyangkut segala aspek ilmu pengetahuan atau sejarah alam raya. Kemudian yang kedua adalah kandungan khitab atau informasi Al-Quran adalah semuanya adalah kebenaran. Allah berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 42, La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran adalah kitab suci yang tidak disentuh kata, kalimat, serta kandungan bahkan segala yang terkait dengannya oleh kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya. Sementara cendekiawan menduga bahwa bisa jadi Al-Quran menggunakan mitos-mitos yang dipercayai masyarakat untuk dijadikan jembatan menuju kebenaran yang dikehendakinya. Tidak mungkin ada hal semacam itu. Al-Quran tidak menghalalkan cara yang salah untuk mencapai tujuannya. Sementara cendekiawan menduga bahwa firman Allah yang menguraikan perjalanan Zulkarnain hingga mencapai satu lokasi yang dinamai Al-Quran Maghribus Syams atau tempat matahari terbenam. Quran Surah Al-Kahfi ayat 86 merupakan mitos yang digunakan Al-Quran. Karena matahari ketika itu dipercaya oleh masyarakat memiliki tempat terbenam, walau pada hakikatnya tidak ada tempat terbenamnya. Sebab matahari terus-menerus beredar tanpa henti. Sebenarnya, Al-Quran menggunakan istilah itu sesuai dengan kenyataan sehari-hari yang terlihat oleh siapapun ketika mengarahkan pandangan ke laut saat matahari terbenam. Jadi,
ada yang menduga-duga bahwa kisah-kisah Al-Quran ini merupakan mitos yang tidak ada wujudnya, di mana pendapat ini bukan saja bertentangan dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, tetapi juga bertentangan dengan fakta sejarah dan penemuan ilmiah, sebagaimana akan dijelaskan ketika kita berbicara tentang kisah dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah dalam konteks uraian Al-Quran tentang manusia, ajakan atau kecamannya, ditemukan bahwa Allah jarang sekali berbicara, ditemukan bahwa Allah sekali berbicara tentang manusia secara keseluruhan di kali lain gendernya, pria atau wanita, suku bangsa seperti kaum Nuh, Hud, Bani Israel, Yahud, dan lain-lainnya, dan tokoh-tokoh tertentu. Jadi misalnya kata Bani Israel dalam Al-Quran, walaupun dapat mencakup orang-orang Yahudi dan Nasrani, kapan dan dimanapun itu, tetapi pada umumnya yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah orang-orang Yahudi pada masa lalu atau masa turunnya Al-Quran. Ditemukan juga oleh bahwa sebagaimana ditemukan juga banyak sekali kata al-musyrikin dalam berbagai bentuknya yang berarti penyembah berhala. Ini untuk membedakan mereka dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Walau pada hakikatnya orang Nasrani dinilai mempersekutukan Allah juga. Jadi kita perhatikan bahwa dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 1 yang berbunyi, Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kelompok ahli kitab dan al-musyrikin, penyembah berhala di Mekah, tidak akan melepaskan diri dari kesesatan mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Karena itu, walaupun satu ayat menggunakan bentuk yang bersifat umum, namun tidak serta-merta ia mencakup semua yang dapat dijangkau oleh kata itu, dan tidak juga secara otomatis ia bersifat umum langgeng selama-lamanya. Sebenarnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat 6. Kemudian yang keempat, dalam konteks uraian menyangkut hukum, bisa jadi ditemukan kemusykilan dalam menentukan apakah ia wajib atau anjuran, apakah ia boleh, mubah atau makruh atau haram. Jadi rumus dasar dalam hal ketetapan hukumnya adalah kemaslahatan manusia di dunia atau di akhirat. Kemaslahatan itu dapat berupa yang pertama adalah daruriyat atau kebutuhan primer yang tidak dapat terabaikan sama sekali, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sebagaimana secara umum para pakar menetapkan 5 atau 6 jenis daruriyat yang dinamakan dengan maqasidus syariah, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dan ada pula yang menambahkan diantaranya kehormatan. Kemudian yang kedua adalah hajiyat, yakni kebutuhan sekunder yang dapat mengakibatkan kesulitan yang bisa dibilang relatif lebih ringan daripada daruriyat. Kemudian kamaliyat atau tahsiniyat, yakni kebutuhan tersier yang sifatnya itu penyempurnaan, misalnya seperti handphone, alat transportasi, dan lain-lain sebagainya. Yakni perintah Allah mengantar kepada pencapaian kemaslahatan manusia, sedang larangannya menghindarkan dari keburukan. Salah satu hal yang sering dipertanyakan orang adalah pengulangan khitab Al-Quran, baik yang berupa perintah, larangan, maupun informasi umum dan kisah. Kritik pun terdengar dari orientalis bahwa lahir dari ketidakpahaman mereka menyangkut sifat uraian Al-Quran, di mana mereka mempersamakan Al-Quran dengan risalah ilmiah, padahal Al-Quran adalah kitab dakwah, ajakan, dan yang ditujukan kepada semua orang sepanjang masa. Ada yang mendengar ajakannya langsung menerimanya, ada juga yang tidak dan belum. Nah, pengulangan buat mereka yang telah menerimanya bertujuan pemantapan, sedang yang belum menerimanya bertujuan mengajak mereka sekali atau bahkan berkali-kali agar mereka sadar. Sekiranya cukup tentang hal itu mengenai konteks khitab, yakni isi pembicaraan. Baiklah, itulah tadi sedikit penyampaian yang
saya sampaikan terkait materi kaidah wujud al-mukhatabat. Sebelum menutup penjelasan pemaparan kali ini, saya akan membacakan salah satu kata mutiara dari salah satu imam besar umat Islam, yakni Imam Syafi'i, bahwa siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka harus disertai ilmu, dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat juga harus dengan ilmu. Apa artinya? Bahwa jika kita hidup di dunia, kita memerlukan ilmu. Kita memerlukan ilmu untuk mencari uang, mencari rezeki, untuk bekal kita di akhirat nanti. Dan itu tadi, untuk menghendaki kehidupan akhirat juga harus dengan ilmu. Kita harus mempelajari ilmu-ilmu agama. Bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa memahami tentang akhirat jika kita tidak mempelajari ilmu agama terlebih dahulu. Jadi itulah presentasi penjelasan terkait hal ini dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami, dimengerti, dan setidaknya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mohon dilapangkan jika ada kesalahan-kesalahan, karena sesungguhnya segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datang dari kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.